Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pertemuan 14 dari pembahasan kita masalah jual beli dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lihat malam ini dua hadis. Hadisnya dikenal dengan hadis talaqir rukban dan bai'ul hadir lil badi. Hadis talaqir rukban. Talaqir rukban wa bai' al-hadir lil badi. Oke. Pengertiannya nanti kita lihat dalam hadis langsung. Saya bacakan hadisnya, dua hadis. Hadis kalau di penomoran saya 808 dan 809. Wa an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la talaqau rukban wa la yabi'u hadirun libadin. Qultu li Ibni Abbasin ma qawluhu wa la yabi'u hadirun libadin qala la yakunu lahu simsaran muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Dari Tawus dari Satu lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqul jalaba faman talaqau fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyari rawahu Muslimun. Dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda beliau, janganlah orang kita menjual kepada orang desa? Janganlah orang kota ya. Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Ibnu Abbas menjawab, janganlah menjadi makelar atau perantara. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barang siapa dihadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih antara membatalkan atau tidak. Diriwayatkan oleh Muslim. Lihat, ini dua hadis membicarakan yang pertama larangan talaqur rukban. Kalau sini terjemahkan menghadang kafilah di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya. Menghadang kafilah tengah jalan, ini yang talaqir rukban ya. Talaqir rukban menghadang kafilah dagang. Ya, menghadang kafilah dagang di tengah perjalanan. Lalu dibeli barangnya.
Sedangkan yang kedua itu wala yabi'u hadirun libad. Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Maksudnya janganlah orang kota jadi calo tadi situ ya. Simsar. Oh maaf. Kita nanti akan sebutkan apa sebabnya larangan-larangan ini ya. Jangan orang kota jadi calo untuk orang desa. Kalau yang pertama ya talaqi rukban, dia kan cegah kafilah di tengah perjalanan lalu dibeli barangnya. Ini ingat ya sebelum masuk pasar ya. Sehingga dia tidak kenal harga. Jadi bisa jadi ketipu di sini. Yang tadi yang dicegah tadi itu tidak kenal harga barang. Dia tidak kenal harga barang. Rukban itu rokibul ibil, penunggang unta. Jadi ada yang dimaksud di sini orang yang datang dari safar bawa barang dagangan untuk menjualnya di pasar. Nah, kemudian tadi dicegat. Jadi kesimpulannya masalah di talaqi rukban ini kalau kita lihat pengertian dulu ya, talaqi rukban adalah menghadang kafilah dagang di tengah perjalanan. Lalu dibeli dagangannya. Ini sebab masalahnya apa? Sebab masalahnya adalah kafilah dagang tadi tidak mengetahui harga. Jadi bisa jadi dia jual amat-amat murah dan dia rugi. Beda kalau dia masuk pasar dia bisa kasih harga standar atau bisa dapat untung besar ya. Kafilah dagang tadi tidak mengetahui harga barang. Harga barang di pasar. Itu harga standar lah. Yang jelas bisa harga jatuh sekali kalau dia tidak tahu ya. Kemudian yang kedua tadi kan bai'u wala yabi' hadir libad. Hadir di sini maksudnya orang yang mukim di kota gitu. Sedangkan libat itu yang mukim di badiah. Ya lawan dari kota tadi. Yang mukim di lereng-lereng, di desa-desa, di kampung-kampung gitu. Berarti bai'u al-hadir lilbad adalah menjual itu orang kota
Ya, orang kota menjualkan barang orang desa atau kampung. Kemudian tadi ada simsaron, disebut simsaron, dia jadi calo ya. Simsar itu tawasud bainal ba'i wal mushtari, perantara antara penjual dan pembeli. Dan nanti dia dikasih upah itu. Itu nanti namanya simsar. Ya, ada istilah simsar ya. Adalah yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, lalu nantinya dia mendapatkan upah. Kemudian ada istilah tadi talakil jalab. Itu sama ya, mencegah kafilah dagang tadi yang masuk pasar. Nah, sekarang kita bahas, tadi juga disebut kalau dia akhirnya tahu harga pasar, maka nanti dia punya hak khiyar. Jadi nanti kita bahas juga tentang khiyar ya. Khiyar itu adalah memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, diharamkan mencegah pedagang masuk pasar untuk menjual barangnya. Larangan sini adalah larangan haram, larangannya adalah larangan haram. Larangannya adalah larangan haram. Nah, kalau yang pedagang masuk pasar tadi sampai dia tidak tahu harga barang tadi, itu dilarang, hikmahnya. Larangannya adalah larangan haram, hikmahnya adalah untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik pada pemilik barang. Karena ia sendiri tidak mengetahui harga. Kemudian yang kedua, ini diharamkan. Alasan yang kedua, hikmahnya itu diharamkan karena untuk juga berbuat baik pada konsumen di pasar. Karena ia mencegah tadi sebenarnya merusak harga pasar. Jadi harganya jadi tinggi gitu gara-gara dia. Jadi ada dua sebab tadi ya, dua hikmah tadi ya. Dari sisi pemilik barang yang mau menjual barang dan dari sisi konsumennya. Itu berbuat baik pada konsumen. Kemudian sekarang masalah kalau seandainya terjadi mencegah tadi.
Ya, mencegat kafilah dagang tadi ya, sudah terjadi. Kalau seandainya terjadi mencegat kafilah dagang, lalu barangnya dijual, barangnya dia pasti cegat itu dijual, pendapat paling kuat jual belinya sah. Tetapi si penjual punya hak khiyar. Si penjual punya hak khiyar. Khiyar tadi ya, memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, di sini menunjukkan diharamkan orang kota menjual barang orang desa. Nah, hikmahnya ini hikmahnya ini kita tahu alasannya dulu. Hikmahnya karena jadi kalau orang kota itu menjual barang orang desa, artinya nanti terjadi masalah di sini. Satu, harga barang, hikmahnya karena harga barang nantinya terlalu tinggi. Ya, harga barang terlalu tinggi. Beda kalau orang desa datang langsung gitu ya. Atau orang kota kasih harga yang wajar gitu. Jadi harga barang terlalu tinggi. Nah, untuk mencegahnya, jadi bisa orang kota ya ambil untung sewajarnya, atau dia memperhatikan harga pasar juga sehingga memakmurkan orang desa tadi. Namun jika jual beli terjadi, berkaitan di situ, jika jual beli terjadi dihukumi sah. Ya, jika jual beli terjadi dihukumi sah. Nah, terus ada kaidah penting dari dua hadis ini. Ini yang kesimpulan paling penting kita ini, ada kaidah penting mendahulukan kepentingan orang banyak lebih utama daripada kepentingan segelintir orang. Karena kalau tadi dia cegah pedagang yang masuk pasar, ya dia untung, tapi dia dirugikan orang banyak gitu. Sama juga kalau dia itu jadi calo untuk orang desa, dia juga rugikan orang banyak. Maka maslahat atau kepentingan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan segelintir orang saja. Ya, jadi Islam mengatur seperti itu. Jadi kalau ada kepentingan orang banyak dengan kepentingan individu, kepentingan segelintir orang, tetap lebih didahulukan kepentingan orang banyak. Misalnya, trotoar itu pakai untuk jalan kaki dan dilarang untuk pedagang asongan, pedagang kaki lima jualan di situ. Kenapa kok dilarang? Wah, kepentingan orang banyak butuh jalan kaki daripada jalan di pinggir jalan situ lalu lalang kendaraan-kendaraan besar, motor-motor gitu. Dia lebih aman untuk jalan di trotoar. Maka kalau pedagang, iya dia untung cuma untung dia sendiri, tapi kalau orang jalan ini kepentingan yang lebih besar,
maka lebih didahulukan ini. Yang kepentingan pedagang-pedagang kecil tadi cuma 1-2 orang saja ya, diakhirkan, ditunda demi mendahulukan kepentingan orang banyak ini. Itu tuh ingat kaidah penting dari 2 hadis yang kita bahas ya. Kepentingan orang banyak tetap lebih didahulukan daripada kepentingan segelintir orang saja. Kalau kata Syekh Abdullah Fauzan, taqdimul masalihil ammah alal masalihil khassah. Hendaklah mendahulukan kepentingan yang umum daripada kepentingan yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan malam ini. Monggo silakan jika ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan waktu. Bisa dulu dari chat yang di chat dulu. Bisa nggak lancar nggak? Ini maaf kalau ada gangguan, awal tadi kami ada gangguan di laptop karena sedang diperbaiki, ini pakai laptop cadangan. Oh Pak Saripan tutup. Saya Ustaz. Iya. Izin bertanya Ustaz. Teman Ana bekerja namun hasil kerjanya menurut beliau haram karena kesalahan dalam transaksi jual beli. Setelah beliau menyadari bahwa tindakannya salah, beliau langsung bertaubat dan tidak berniat mengulanginya lagi. Terus? Apakah uang hasil kerjanya yang lalu? Terus? Apakah uang hasil kerjanya yang lalu sebelum beliau tahu hukumnya tetap boleh beliau simpan dan bagaimana hukumnya? Ada kemungkinan dia itu ketidakilmuan dia itu bisa jadi dia sudah cari tahu tapi sebatas itu. Akhirnya dia tetap kerja di situ. Tapi ada yang tidak mau cari tahu sama sekali. Kalau tidak mau cari tahu sama sekali ya tetap dia dosa gitu. Namun kalau dia sudah cari tahu terus kok terjerumus itu sebatas pengetahuannya, ya silakan dia manfaatkan tadi yang sudah dia terlanjur kerja di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Ya, chat atau Ya, chat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di chat dulu ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tukar menukar pecahan uang 50.000 namun kurang 2.000 rupiah dan penukar ridho atas sisa kekurangan uang itu, apakah hal tersebut masih tergolong riba Ustaz? Syukran jazakallah khairan katsiran. Awalnya terjadi penukaran ya. Syaratnya kan yadan miyadin mislan bimislin. Tidak boleh ada tertunda, kemudian harus tunai gitu. 50.000 ya ditukar dengan pecahan 50.000 juga gitu. 50.000 tukar dengan 5.010 ya sudah, berarti harus ada 5.010 saat itu, tidak boleh ada yang tertunda. Namun yang terjadi ada 2 kemungkinan di sini. Yang pertama, awalnya dia paksakan tetap penukarannya itu 50.000 tetap dengan duit pecah gitu, dan dia tahu itu kurang. Maka kesalahan pertama sudah tahu itu kurang tapi masih tetap lanjut. Akhirnya yang kedua, ya sudahlah saya relakan saja. Masalah relakan ini urusan yang lain. Masalah tadi penukarannya awalnya itu ada unsur riba, maka tobati itu salah. Ya, tapi karena itu jadinya diridhoi, ya yang berikutnya mungkin tidak terjadi konflik, jadi tidak ada masalah di situ. Tapi yang pertama yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Bisa ke yang resen dulu. Baik, Uktifika, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Akuan bertanya di luar tema ini. Saya bertanya tentang berwudu. Kalau di bagian di bagian kepala itu kan mengusapnya itu dari dari tempat yang dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkorak, kemudian kembali lagi ke depan
dan diteruskan ke telinga gitu ya Ustaz. Kalau wanita apakah seperti itu atau bagaimana Ustaz? Kalau wanita sama dengan laki-laki, dari depan sampai tengkuk, kemudian tengkuk balik lagi ke depan gitu. Walaupun rambutnya panjang, pokoknya sampai di tengkuk saja, sampai di belakang sini. Itu harus apa ya, harus basah atau Kan yang namanya mengusap itu tangannya yang basah, terus baru ditempelkan ke rambut, bukan rambutnya yang mesti dialirkan, bukan. Tangannya saja yang basah. kalau misalkan kayak itu Ustaz, apa ya, dari kepala dulu terus telinga gitu boleh atau tidak Ustaz? Atau Yang jelas dari depan ke belakang itu hukumnya sunnah ya. Kalau yang wajibnya kalau mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala gitu. Nah kemudian telinga ini juga hukumnya sunnah. Misalnya telinga ditinggalkan tidak masalah, karena yang wajibnya atau masuk rukunnya itu mengusap kepalanya. ya Ustaz, semisalkan membasuh kedua tangan itu, apakah itu boleh dilebihkan atau bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Kalau suruh sampai siku saja. Nggak usah sampai lengan atas. Nah Ustaz, itu saja dari saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Toyib, Bapak Panji, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertanyaannya untuk kemarin Ustaz. Iya. Bagaimana jika saya memotret tempat wisata atau tempat umum, kemudian hasilnya itu saya jual, apakah harus izin? Foto apa itu contohnya? Misalnya foto bunga di taman itu Ustaz. Dibolehkan untuk difoto enggak? Nggak ada larangan sih. Ya berarti boleh. Kemudian yang kedua, boleh Ustaz. Iya. Bagaimana saat imam sholat memakai sarung, pada saat sujud bagian bawah kelihatan pahanya dari belakang, apakah ini membatalkan? Sedikit paha ini. Paha ya? Paha apa betisnya yang kelihatan? Atas lutut. Atas lututnya kelihatan. Iya. Kalau tidak tahu sholatnya tidak batal. Kalau tahu sejak dari awal sholat maka sholatnya batal. Baik. Ya. Syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Silakan satu lagi. Toyib, Ukhti Mala, silahkan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz mau nanya, misalnya ada seorang yang bekerja di suatu perusahaan, dia itu kayak pimpinan di situ gitu ya. Kemudian dia itu ada si B ini kayak orang yang akan masuk ke perusahaan itu untuk menawarkannya gitu. Kemudian si A ini kan yang memutuskan gitu ya, bisa apa enggaknya si barangnya si B ini dipakai. Ya. Tapi karena si B ini nggak bisa langsung masuk ke perusahaan si A, dia melalui calo lewat si C. Tuh. Nah terus kemudian akhirnya akhirnya barang si B bisa masuk ke perusahaan si A. Tapi si A ini meminta ke B, jadi kamu boleh masuk asal ada komisinya gitu. Terus si B menyetujui gitu Ustaz. Tapi ya tetap lewat si C. Nah alurnya itu nanti memang dari perusahaan si A dia akan transfer ke B, tapi untuk biaya komisinya itu dari B dia ke C dulu, baru C ini ke A gitu. Nah kalau seperti itu gimana Ustaz? Komisi itu ada karena apa? Karena si A ini yang memutuskan bahwa si B itu bisa masuk, jadi bisa dipakai barangnya gitu. Tapi dari awal dia udah bilang kamu masuk, tapi saya minta kayak ada sesuatu tambahan gitu komisi gitu, dan si B menyetujui gitu. Komisi berarti siapa saja yang dapat tadi? Ini A yang di perusahaan itu. Atasannya? Kalau ya yang berwenang di perusahaan itu. Kalau si C
dia calonnya ini nggak dapat, tapi si C ini cuman dikasih apa ya, kayak dari A sedikit komisi gitu, tapi yang besarnya itu langsung ke. Kalau itu menyalahi prosedur, artinya kalau itu menyalahi prosedur, sebenarnya untuk hal tadi tidak perlu ada komisi, tapi kok didapati komisi situ, maka jadi sogok atau semi sogok. Dapat disebut riswa menyuap, atau dapat disebut semi sogok, seperti seorang pegawai yang sudah ada pekerjaannya, sudah digaji dari pekerjaan ini, kemudian dapat tips di situ, itu sama. Kalau tujuannya tips seperti ini tidak boleh. Berarti nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Si B, meskipun B7 nggak boleh ya, tapi kalau komisinya dari B ke A, berarti lewat. Nah kemudian nanti setelah dapat, si A itu memberikan ke C, tapi nggak berapa banyak gitu, cuma dikit aja. Ya sudah, satu komplotan itu semuanya kena. Oh, si C-nya juga nggak boleh Ustaz ya, berarti dapat ini. Kan dapat dari si A yang dapat sogok tadi kan? Iya. Iya, dia tahu juga kan? Iya. Nggak boleh. Oh gitu. Baik Ustaz. Oh baik Ustaz. Satu lagi boleh nanya Ustaz? Iya. Kalau seandainya ada orang yang pinjam gitu ya, kemudian dia sebelum meninggal mau melunasin, tapi dia nggak punya uang, cuman dia bilang gitu loh kepada yang dipinjamin itu bahwa dia nggak punya, nah si yang meminjamkan itu mengikhlaskan, itu gimana Ustaz? Selesai berarti kalau dia sudah ikhlaskan yang meminjamkan tadi. Nggak ada tanggungan bagi yang sudah meninggal ini. Kan sudah nganggap lunas. Iya, berarti nggak apa-apa Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, sukan Ustaz, bisa kalau khair. Oh iya Kum. Silakan ada yang di chat, silakan dibaca. Baik Ustaz. Izin bertanya, jika seorang penjual yang mengambil barang dari pasar dan menjual kembali ke desa dengan mengambil untung, apakah seorang itu benar dalam dagangannya? Boleh saja. Tadi ingat faktor ini, hikmahnya saja. Kenapa dilarang? Karena harga ditetapkan terlalu tinggi yang merugikan orang banyak. Itu saja kata kuncinya. Jadi kalau tidak ada masalah kayak gini ya jual biasa, ambil dari kota butuh biaya transport, sehingga butuh ada margin, ya boleh-boleh saja dimanfaatin. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Izin bertanya Ustadz, Ya. bila kita bekerja di lingkungan yang tidak mendukung syariat Islam, misal tidak diperkenankan memakai jilbab, apakah gaji yang kita terima halal? Baiknya kita pindah bekerja atau tetap bekerja di sana dengan tetap memperjuangkan syariat. Jazakallah khairan Ustadz. Nanti lihat jenis pekerjaannya apa, sesuai kodrat untuk laki-laki dan perempuan ataukah tidak. Terus dalam masalah ibadah bagaimana gitu ya. Faktor-faktor yang lain dipertimbangkan dulu. Ya, wallahu a'lam. Ya, satu lagi dari chat. Izin bertanya, apakah boleh kita menjual barang dengan harga yang berbeda pada dua orang yang berbeda? Misal secara umum kita menjual barang dengan harga jual yang sudah ditetapkan secara umum. Namun ketika kita mengenal seseorang yang kita tahu kondisi ekonominya tidak lapang, kemudian ingin berbelanja pada kita, kemudian kita kasih harga yang lebih murah dari semestinya dengan tujuan agar bisa meringankan pembeli. Apakah hal ini diperbolehkan ketika memberi harga yang berbeda dari harga yang semestinya? Boleh-boleh saja, tergantung si penjual. Itu haknya dia. Baik, ini ada dari YouTube dulu sebentar. Ini ada fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan. Menyelisih dalil. Walaupun itu dari lembaga fatwa resmi di tanah air juga ya. Kalau menyelisih dalil gitu. Karena ini menyelisih fatwa ulama-ulama kontemporer di seluruh dunia juga gitu.
mayoritas berpendapat ya jual beli emas secara tidak tunai nggak boleh. Yang berpendapat ini cuma Ibnu Taimiyah, namun kaulnya pendapatnya jadi lemah karena menyelisih dalil atau hadis Nabi SAW. Karena disyaratkan jual beli emas pokoknya yadan biyadin. Kita mau tafsirkan ayat ini atau hadis ini kayak gimana coba? Ya. Kalau ada pemaling yang lainnya silakan bawakan dalil. Kalau tidak ada ya nggak boleh. Ya, kecuali dengan dimaknakan tekstual seperti itu. Baik, terakhir satu lewat chat, monggo. Masih ada? Sebentar ya Ustaz. Masih ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika menggunakan celana di atas lutut di depan orang tua? Apakah masih diperbolehkan Ustaz? Celana di atas lutut. Kalau di rumah mungkin lebih ini ya, biasakan pakai ya kayak daster gitu, lebih manjang ke bawah ya, lebih sopan gitu ya. Dan saya masih kurang srek kalau wanita walaupun di rumah gitu ya. Mungkin kalau dia dengan suaminya saja silakan gitu. Tapi kalau ada orang tua, ada yang lainnya seperti itu kurang layak, kurang pantas gitu. Apalagi beri contoh kepada anak-anak gitu juga ya. Walaupun cuma dalam rumah. Jadi dijaga lebih baik, itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Bagi yang ingin bertanya terutama tadi tentang masalah aurat, insyaallah hari Senin kita bahas dari buku perhiasan wanita. Besok pagi kita bahas dari kitab Syarh Sunnah, pembahasan qasar salat. Ya, demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.